Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Data Mining akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai prediksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan menggunakan algoritma machine learning. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Ika Widianti, saya sendiri, yang kedua ada Yasmin Atamevia, dan yang ketiga ada Monica Septiana. Next. Untuk bab pendahuluan ini mengenai machine learning dapat digunakan untuk menganalisis semua transaksi dan melaporkan hal yang mencurigakan. Laporan-laporan ini kemudian diselidiki oleh para profesional yang menghubungi pemegang kartu untuk mengkonfirmasi apakah transaksi itu asli atau curang. Umpan balik dari para penyelidik digunakan untuk melatih dan memperbarui algoritma machine learning, sehingga meningkatkan kinerja deteksi penipuan dari waktu ke waktu. Next. Untuk perumusan masalah, di sini kami mengidentifikasi penipuan kartu kredit, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi penipuan, jenis, waktu, fitur, dan karakteristik penipuan. Pada tahapan penelitian ini, kami menggunakan 2 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan data collection, dan yang kedua ada tahapan data cleaning. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Baik, selanjutnya ada rancangan penelitian. Next. Random forest. Random forest adalah metode yang digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan menggunakan data dari Kaggle. Menggunakan 31 variabel, 28 diantaranya merupakan data transaksi, dan 3 variabel mewakili waktu dan waktu transaksi dari 284.806 data kartu kredit. Yang pertama, untuk mengurus nilai NAN. Yang kedua, menentukan kolom yang digunakan permodelan. Selanjutnya, membagi data tren dan tes dan sebagainya. Next. Decision tree. Decision tree merupakan teknik classifier dengan root node untuk mengumpulkan data. Inner node berisi pertanyaan dan leaf node sebagai pengambil keputusan. Decision tree classifier dikenal dengan peningkatan kinerja karena presisi yang kuat, splitting parameter yang dioptimalkan, dan teknik tree pruning yang telah disempurnakan. Next. Selanjutnya, regresi logistik. Model regresi logistik adalah metode statistik yang digunakan untuk menghitung probabilitas hasil kategoris berdasarkan fungsi logistik, yaitu fungsi sigmoid yang membagi antara 0 dan 1. ROC, curve, and OC. Konversi column time menjadi numerik dan input data yang hilang, dan sebagainya. Lalu ada fitur importance. Pisahkan kumpulan data menjadi kumpulan pelatihan dan pengujian, dan fit logistik regression model, dan sebagainya. Next. Berikut adalah contoh codingan visualisasi regresi logistik. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Distribusi kelas transaksi kartu kredit. Berdasarkan visualisasi tersebut, proporsi kelas transaksi normal adalah 97,6%, sedangkan proporsi kelas transaksi mencurigakan adalah 2,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi kartu kredit adalah transaksi normal, sedangkan transaksi mencurigakan hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan transaksi. Next. Prediksi jenis penipuan yang terjadi. Berdasarkan confusion matrix, model prediksi tersebut memprediksi dengan benar 56.655 transaksi yang merupakan penipuan dan 47 transaksi yang bukan penipuan.
Sementara itu, model tersebut selalu memprediksi satu transaksi yang merupakan penipuan sebagai bukan penipuan, dan 43 transaksi yang bukan penipuan sebagai penipuan. Model prediksi tersebut memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai mean squared error yang rendah. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Yasmin. Dipersilakan. Selanjutnya ada prediksi apakah termasuk transaksi penipuan atau bukan. Di sini ada V5, yaitu jumlah transaksi yang dilakukan oleh kartu kredit tersebut pada hari yang sama terlalu tinggi. V10, yaitu jumlah transaksi yang dilakukan oleh kartu kredit tersebut dalam 7 hari terakhir terlalu tinggi. V12, yaitu jumlah transaksi yang dilakukan oleh kartu kredit tersebut dalam 30 hari terakhir terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada V28, yaitu jumlah uang yang dibelanjakan dalam transaksi tersebut terlalu tinggi. Selanjutnya ada prediksi waktu terjadinya penipuan. Tingkat kesalahan prediksi penipuan positif adalah 0,10, artinya model memiliki kemungkinan 10% untuk memprediksi bahwa suatu transaksi yang tidak akan terjadi penipuan akan terjadi penipuan. Sedangkan tingkat kesalahan prediksi penipuan negatif adalah 0,00, yang artinya model memiliki kemungkinan 0% untuk memprediksi bahwa suatu transaksi yang akan terjadi penipuan tidak akan terjadi penipuan. Lalu ada top 10 fitur penting prediksi transaksi mencurigakan. Nah, menampilkan grafik batang horizontal yang menggambarkan tingkat kepentingan dari 10 fitur teratas. Semakin panjang batang, semakin penting fitur tersebut dalam memprediksi transaksi mencurigakan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, model random forest dapat digunakan untuk memprediksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan dengan akurasi sebesar 97,6% untuk memprediksi apakah suatu transaksi merupakan penipuan atau bukan, dan akurasi sebesar 90% untuk memprediksi waktu terjadinya penipuan. Model random forest ini menggunakan 4 fitur utama untuk memprediksi apakah suatu transaksi merupakan penipuan atau bukan, yaitu dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh kartu kredit tersebut pada hari yang sama, dalam 7 hari terakhir, dalam 30 hari terakhir, dan jumlah uang yang dibelanjakan dalam transaksi tersebut. Selanjutnya ada saran. Model ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan akurasi prediksi, dan juga model ini dapat diuji cobakan pada dataset transaksi kartu kredit yang lebih besar untuk melihat kinerjanya secara lebih akurat. Yang terakhir, model ini dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan kartu kredit untuk membantu lembaga keuangan dalam mencegah terjadinya penipuan kartu kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.